Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa menjaga kesehatan, lalu juga jaga protokol kesehatannya. Nah, ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran IPS kelas 7, masih di bab pertama, subbab pembahasannya itu bagian D, yaitu tentang dinamika kependudukan Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa persiapkan bukunya, buat catatan. Nanti kalau ada materi yang penting, boleh dicatat oleh kalian. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu akan menjelaskan kondisi kependudukan di Indonesia. Jadi, kalian diharapkan mampu memahami lalu bisa menjelaskan kembali bagaimana kondisi kependudukan di negara kita, negara Indonesia gitu ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, langsung saja. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Nah, lalu jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai sekitar 256 juta jiwa. Itu berdasarkan penelitian BPDS pada tahun 2015. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Nah, maksud dari dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor apa saja? Yang pertama yaitu faktor kelahiran, kematian, dan juga perpindahan migrasi. Nah, pembahasan yang pertama tentang dinamika kependudukan yaitu adanya jumlah penduduk. Nah, dapat kita lihat gambar pada di bawah ini, ada beberapa gambar ilustrasi tentang penduduk. Jadi, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Nah, berdasarkan data kependudukan dunia pada tahun 2015, ternyata jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, lalu India, Amerika, dan juga penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Nah, Cina itu jumlah penduduknya itu sekitar 1.372, sedangkan India 1.314, Amerika Serikat 321, dan yang terakhir adalah Indonesia sekitar 256. Nah, jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Nah, kenapa ibarat pisau bermata dua? Karena di suatu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang sangat berlimpah, lalu di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar ini memiliki kualitas yang rendah, dilihat dari pendidikannya, kesehatannya, dan juga dari kesejahteraannya. Nah, yang kedua adalah persebaran penduduk. Persebaran penduduk atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Nah, persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki dari suatu wilayah. Wilayah yang dimiliki sumber daya yang lebih baik sumber daya fisik maupun manusianya akan cenderung dipadati penduduk. Nah, kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Nah, yang selanjutnya yaitu komposisi penduduk. Maksud dari komposisi penduduk itu apa? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan apa? Bisa berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan juga lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, yang selanjutnya adalah komposisi penduduk itu. Dalam komposisi penduduk itu berdasarkan usia. Nah, komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0
0, 1, 2, 3, 4 sampai 60 tahun atau lebih. Nah, komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu seperti 0 sampai 5 tahun, usia balita 6 sampai 12 tahun, usia SD 13 sampai 15 tahun, usia SMP, dan 16 sampai 18 tahun usia SMA, 19 sampai 24 usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun usia dewasa, dan lebih dari 60 tahun usia lanjut. Nah, yang selanjutnya komposisi penduduk itu berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin. Nah, perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Lalu yang keempat adalah pertumbuhan dan kualitas penduduk. Nah, pertumbuhan dan kualitas penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Kelahiran dan kematian disebut juga faktor alami, sedangkan migrasi disebut juga faktor non-alami. Nah, kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut juga migrasi keluar atau emigrasi. Nah, ada beberapa pertumbuhan penduduk yang cepat bisa menyebabkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Yang selanjutnya adalah arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Lalu menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, yang selanjutnya ternyata masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan, yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat. Nah, pemerintahan Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan penduduk melalui berbagai program pemerintah di bidang pendidikan. Seperti apa? Yaitu program beasiswa, adanya bantuan operasional sekolah, BOS, program wajib belajar, dan juga sebagainya. Nah, walaupun demikian, karena banyaknya hambatan yang dialami, maka hingga saat ini tingkat pendidikan bangsa Indonesia masih tergolong rendah. Selain itu, tingkat kesehatan juga merupakan salah satu penentu dari kualitas penduduk. Tingkat kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor yang penunjang keberhasilan pembangunan. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Hal ini terlihat dari tingginya angka kematian bayi dan angka harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Nah, yang selanjutnya yaitu keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kuntraningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat serta kebudayaannya. Ciri-ciri suku bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan yaitu bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa atau lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat tinggal. Nah, ada beberapa
setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang rumah adat. Indonesia kaya akan dengan kedapatannya wujud keanekaragaman budaya bangsa kita yang tersebar di berbagai provinsi. Pada umumnya, hal yang paling konkret adalah adanya rumah adat. Nah, di setiap daerah provinsi di negara kita. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pakaian adat. Pakaian adat tradisional di Indonesia begitu banyak dan beragam. Ini merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang tak ternilai harganya yang seharusnya kita jaga dan lestarikan, karena kalau bukan kita yang menjaga, melestarikan, lantas siapa lagi? Jangan sampai kita menjadi peduli ketika budaya-budaya kita diklaim oleh negara lain. Nah, berikut adalah contoh 2 pakaian adat dari daerah Indonesia. Yang selanjutnya adalah tarian daerah. Tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian setiap daerah memiliki ciri khasnya tersendiri, biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa contoh dari tarian di beberapa daerah di Indonesia. Nah, dari contoh tarian tadi menunjukkan betapa kaya dan beragamnya kebudayaan Indonesia. Gerakan yang indah diiringi dengan irama musik yang memukau dapat menyuguhkan suatu pertunjukan karya seni yang luar biasa. Setiap tarian atau pertunjukan tiap daerah Indonesia memiliki keunikan dan khasnya masing-masing. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.